waktu istirahatnya sudah habis, saatnya kita memasuki sesi selanjutnya. Untuk sesi berikutnya, dilanjutkan pemaparan materi kedua, sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Kak Puspita Sriwigati, SPD. Kak Puspita merupakan Duta Generasi Berencana Trenggalek tahun 2018, Duta Generasi Berencana Jawa Timur tahun 2019, dan Duta Generasi Berencana Indonesia tahun 2019. Penyampaian materi akan berlangsung mulai pukul 9.30 sampai pukul 11.30. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab pada pukul 12 sesudah isoma sampai dengan pukul 12.45. Teman-teman dimohon kembali untuk mendengarkan penjelasan materi dengan saksama dan merangkum materi yang akan disampaikan pada buku catatan masing-masing. Kepada Kak Puspita, kami persilakan. Terima kasih ke Mbak siapa namanya? Aldia. Mbak Dia. Aldia, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Remaja Trenggalek. Ulangi lagi nih, kayaknya yang masih semangat yang depan. Aku sambil izin buka masker ya, nggak apa-apa ya. Yang belakang gerakannya udah bisa? Ya, sudah bisa? Atau aku mau minta satu teman dong, Taufik tadi yang mana Taufik ya? Terkenal ya Taufik ya, Chef Taufik sini. Mas Taufik. Jadi temenin aku buat ngajarin, sharing sama teman-teman semua salam genre. Taufik udah bisa ya? Taufik agak kesini Taufik. Oke, iya dipakai. Iya. Oke. Taufik ajarin teman-teman gimana salam genre. Pelafalannya G ya teman-teman ya, genre. Salam genre. Jawabnya gimana Taufik? Salam. Oke. Remaja genre. Gimana tuh? Bisa nggak? Oke, ulangi ya teman-teman ya, yang di belakang lihat Taufik dulu. Artis kita hari ini Taufik ya. Taufik kelas berapa? Kelas 7, oke. Salam genre. Salam. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Berencana ya. Jadi kenapa kita berencananya kayak sarang heonya Korea? Teman-teman udah tahu lambang logo BKKBN yang baru belum? Sudah sebagian ya, bentuknya kayak gini. Kayak lope-lope. Nah, tuh. Bener ya? Jadi saatnya yang muda yang berencana. Terakhir, genre Indonesia. Tadi udah ya? Ulangi, genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Dan ini khusus di Trenggalek. Demi apa? Demi Trenggalek. Habis itu baru tepuk tangan, gitu ya. Oke. Taufik tetap di sini, teman-teman yang di belakang peragain bareng-bareng ya. Pakai mikrofonnya Taufik ya. Dipepetin, jangan mepet aku, tapi mepet mikrofonnya, gitu ya. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Trenggalek. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Gitu ya. Dan nanti di setiap kegiatan PIK ataupun genre kita pakai salam Genre. Genre gitu ya. Terima kasih Taufik. Bisa silahkan duduk lagi. Oke, tadi sudah dikenalkan sekilas ya. Nama saya Puspita Sriwigati. Ada slide-nya enggak? Biar kelihatan fotonya. Ada materinya enggak? Udah dikirim belum? Ada enggak? Sambil disiapin ya. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Puspita Sriwigati. Saya duta genre tahun 2018. Tapi kita seumuran kok. Kalian kelahiran tahun berapa? Oh sama berarti ya. Saya kelahiran, saya habis ulang tahun loh. Nggak ada yang mau ngucapin nggak? Selamat ulang tahun. Saya lahirnya tanggal 17 Februari tahunnya 2005. Percaya nggak saya kelahiran 2005 ya?
Ini kita seumuran gitu kok. Nah, saya jadi duta genre pertama tahun 2018. 2018 kalian kelas berapa? 4 SD? 4. Dan aku itu udah kuliah, ya Allah. Kita jarak umurnya sedikit ya. Nah, pertama kali kenal genre itu juga 2017 akhir. Nah, buat teman-teman semuanya, di genre itu pemilihannya setiap tahun, jadi regenerasi terus nih. Kayak teman-teman di kepengurusan PIK, setelah kelas Taufik kelas 7, ada yang kelas 8, nanti Taufik lulus, adik-adik kelasnya Taufik yang nerusin, kayak gitu. Di genre juga kayak gitu. Jadi mulai dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, terbaru kemarin ada pemilihan di setiap tahun. Nah, dan dengan jadi duta genre, sedikit cerita ya, jadi kita intermezzo dulu. Saya bisa keliling Jawa Timur dan keliling Trenggalek, itu berkat duta genre. Jadi nanti semoga teman-teman di sini salah 1, 2, 3, 4-nya bisa dapat rezeki, bisa keliling Jawa Timur gratis, bisa ke Jakarta gratis, ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia berkat duta genre. Kita aminin bareng-bareng ya. Amin, amin ya robbal alamin. Boleh Kak, silahkan. Jadi nanti saat ada pendaftaran, mungkin kalian nanti SMA, silahkan gabung. Jadi dulu waktu sebelum gabung duta genre, aku kecamatan-kecamatan di Trenggalek itu belum pernah mengunjungi. Tapi setelah itu semua kecamatan sudah pernah. Ada yang dari Munjungan, Watulimo, Karangan, oh banyak, Durenan, oh. Terus Pogalan, Kampak, Gandusari, intinya semua kecamatan di Trenggalek itu sudah pernah dikunjungi oleh teman-teman genre. Jadi kerennya genre itu adalah duta yang memang benar-benar terjun langsung ke masyarakat. Bahkan bukan hanya lintas desa, tapi kita juga pernah ke kelompok-kelompok ibu-ibu. Kita sering banget ikut ibu-ibu senam pagi, cuci mata Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di tingkat provinsi lebih enak lagi. Kalau kalian jadi duta genre provinsi, nanti kelilingnya bisa ke Malang, Pasuruan, Madiun, Ponorogo, dan itu pasti ketemu sama teman-teman genre yang juga luar biasa. Di situ kalian punya kesempatan untuk sharing dan berbagi pengalamannya gitu. Jadi genre itu bukan berarti generasi berencana yang tugasnya hanya ngurusin KB ya. Jadi biasanya terlalu sempit pandangannya. Padahal di duta genre kita sama sekali tidak mengurusi alat kontrasepsi, tapi kita belajar tentang perencanaan kehidupan. Mulai dari kalian sekolah, kalian terjun di masyarakat, sampai kalian nanti bekerja dan akhirnya berumah tangga. Udah ada materinya? Oke. Nah, jadi nanti bahasanya luas sekali kalau kita di genre. Makanya kenapa di PIK remaja itu biasanya ada pertemuan rutin, benar? Kalian pertemuan rutinnya setiap bulan ada? Pernah nggak? Yang online kemarin? Pernah juga ya? Jadi sebelum COVID, PIK itu rutin, ada pertemuan di setiap bulan atau setiap minggu bahkan. Tapi karena terkendala COVID, jadi kita biasanya sharing ilmunya via daring gitu. Yang Nah, iya Bapak, betul sekali, Kakak Deki. Satu alumnus ya. Nah, jadi sambil nunggu materi, nanti kita bakal sharing masalah hubungan antara kecakapan hidup sama kesehatan reproduksi. Atau singkatannya adalah KESPRO, kesehatan reproduksi. Ada juga yang bilangnya KRR, kesehatan reproduksi remaja. Nah, ngomongin nih KRR, kalau salam genre kan tadi kita gini ya, salam genre. Itu artinya bukan oke, artinya bukan apa biasanya kalian kalau gini. Nanti datang ke rumahku ya jam 3, oke kan gitu ya. Kalau di kita bukan, salam genre ini adalah kita di genre berusaha untuk mengenolkan, yang ini 0, 3 hal. Jadi 3 hal ini harus
0. Pertama adalah pernikahan dini. Usia nikah ideal berapa tuh? 21, 25. 21-nya untuk perempuan, 25-nya laki-laki. Oke. Yang pertama ya. Yang kedua yang harus kita nolkan adalah seks pranikah. Seks sebelum menikah. Ketiga adalah penyalahgunaan nafsa atau narkoba. Jadi kita di remaja genre itu outputnya adalah remaja yang 0, yang bersih dari 3 hal tadi. Bisa dipahami ya? Nah, nanti gimana kiat-kiatnya supaya kita bisa jadi remaja genre yang terhindar dari 3 hal? Banyak sekali yang harus kita pelajari dan kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan kita belajar keterampilan hidup atau skill. Meningkatkan kesehatan reproduksi melalui kecakapan hidup. Lanjutin aja Kak. Tadi udah kenal ya, silahkan follow Instagram saya. Saya nggak buka endorse ya, karena followernya dikit Pak. Jadi nanti kalau kalian follow masih tetap dikit. Oh buka endorse ya. Saya kurang aktif di Instagram. Tapi kalau kita masalah genre bisa banget nanti langsung mengunjungi Instagramnya @genre-Trenggalek. Di situ banyak banget info yang bisa kalian dapat gitu. Lanjut. Ya aku narsis banget yo. Lanjut skip. Narsis banget ya gitu. Nah, aku pengen, kan tadi udah kenalan ya, panjang lebar mulai dari aku umurnya berapa, kelahiran tahun 2005 gitu. Tadi aku belum kenalan ya Pak. Aslinya saya dari daerah pegunungan. Di Pule keceplosan Pak. Di Trenggalek daerah gunung mana? Pule kan Pak. Tadi keceplosan, saya inginnya itu misterius gitu Pak, tapi ternyata keceplosan Pak. Oh ada tuh Pak? Ada. Saya aslinya dari Pule. Jadi setiap hari kalau kegiatan genre saya naik turun gunung. Jadi misalkan ada kegiatan di SMP 1, di SMA 2 itu saya berangkatnya dari Pule. Sering banget sharing-sharingnya juga dengan remaja di Pule gitu. Nah sekarang aku pengen kalian kenalan sama diri kalian sendiri dulu. Biasanya kalau usia remaja sok kenal dengan orang lain, sok kenal sama doi tapi nggak kenal sama dirinya sendiri. Cara kenalannya gimana? Pakai 5 jari. Angkat jari kiri, tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Bawa alat tulis semua? Oke. Tempelin di alat tulisnya. Tempelin di bukunya. Gambar jarinya. 5 jarinya digambar. Kira-kira siapa sing drijine mucuk eri sapa ngono ya? Drijiku ndebek-ndebek ini gimana ini? Silakan. Digambar jarinya di buku tulisnya. 5 jari. Jadi cara kita mengenali diri kita sendiri itu dari 5 jari. Sudah? Oke, sudah selesai? Nah, sekarang kita kenali dulu dari yang paling kecil. Paling kecil jari apa? Kelingking. Tulis di jari kelingking dan jari manis, tulis satu-satu masing-masing ya. 2 kelebihan kalian atau hal yang kalian sukai dari diri kalian. Misalnya nih, aku tinggi, kan ada yang suka tinggi ya. Aku kurus, aku rajin bangun pagi, aku rajin menabung, gitu boleh. Intinya yang kalian sukai dari diri kalian. 2 di jari kelingking 1, jari manis 1. Kira-kira ada enggak? Jangan-jangan bingung, iki aku sing seneng kok aku dhewe iki apa? Itu kan bingung ya. Atau kadang merasa insecure ya, enggak ada yang bisa dibanggakan dari aku gitu. Padahal itu enggak boleh. Rasa insecure itu enggak boleh ada di diri kita. Makanya kita harus ada minimal 2 lah. 2 hal yang kita sukai. Pak ini moving bisa ya Pak ya? Boleh? Boleh nggih? Monggo. 2 hal. Jadi kelingking 1, jari manis 1. Oh jarinya bagus-bagus ya. Kalau nempel di buku jarinya bagus-bagus. Sudah? Di jari manisnya 1. Manis 1, kelingking 1. Kok aku ini aku gimana maksudnya? Yuk. Apa yang kalian sukai dari diri kalian?
Nggak ada kelebihan yang kalian miliki. Masa kalian merasa nggak punya kelebihan sama sekali? Jadi kita belajar mengenali dan menyayangi diri kita sendiri. Jadi kalian jangan pede bilang aku menyayangi kamu dengan setulus hati, kalau kalian belum bisa menyayangi diri kalian sendiri. Yuk, belum nemu? Masih bingung? Yo, ini dari yang bagus loh. Kita belum ngomongin yang jelek loh ya. Yang bagus dulu. 2 hal dari diri kalian. Yo, yang kalian sukai deh apa? Aku itu termasuk anak yang nggak suka marah-marah loh. Aku tuh nggak suka ngambek. Itu kelebihan loh. Yuk silahkan. Nggak suka ngambek, nggak suka ngambek. Yuk, sudah? Masih bingung? Langsung aku lanjutin ya. Langsung aku lanjutin, nanti langsung disambung. Jari kelingking, jari manis sudah. Lanjut jari tengah sama jari telunjuk. 2 hal yang nggak kalian sukai dari diri kalian. 2, sebutin 2 ya. 2 kelemahan kalian. Yo, ngomongin kelebihan bingung, ngomongin kelemahan banyak. Nah, penyakitnya remaja itu gini biasanya. Jadi kenapa pendiam, nggak berani maju ke depan, malu-malu, itu karena ini kalian nggak tahu apa potensi diri kalian. Nah, nanti kita gali bareng-bareng. Udah ketemu 2 kelemahannya? Kamu nggak nulis ya, Taufik? Ayo, sudah? Aku langsung dipeloroin yang Taufik loh. Aku suruh moto gitu. Udah? Sudah? Yuk, kurang 1. 2 kelemahan kalian. Yuk. Sudah? Oke, ada yang sudah. Terakhir, jari jempol. Jari yang paling gede biasanya kalau kita memuji seseorang pakainya jempol. Good gitu kan. Itu diisi cita-cita kalian. Nih, paling bingung ya wes ya. Ngomongin cita-cita. Biasanya cita-cita dari SD A. Mulai dari SMP cita-citanya B. SMA C. Dilalah pekerjaannya D. Nah, itu karena kita kurang perencanaan dalam sekolah dan dalam pekerjaan. Makanya gak sesuai dengan apa yang kita omongkan gitu. Sudah ketemu 5 hal? 5. 2 kelemahan, 2 kelebihan, dan 1 cita-cita. Sudah? Dan terakhir, di tengah-tengah, di telapak tangan kalian tulis nama panggilan kalian. Satu doang, satu. Karena panggilannya banyak banget ya. Nama panggilan di kelas, nama panggilan di rumah, nama panggilan di media sosial gitu ya. Pakai nama samaran biasanya Pak ya. Buat stalking si doi, nama samaran. Sudah? Yuk. Sudah semua ya? Terserah, kan cita-cita kamu yang tahu, jadi terserah. Nggak ada cita-cita masa, Taufik? Sudah? Kalau sudah aku mau 1 cowok, 1 cewek maju ke depan. Jangan Taufik, nggak boleh Taufik ya? Kenapa Pak? Yuk, 1 perempuan, 1 laki-laki. Silahkan, kita belajar untuk percaya diri, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Siapa yang mau? Silahkan, maju ke depan. Sip. Mikrofonnya? Oke. Sip. Oke, silakan hadapin ke temannya. Ke tengah ya Pak ya? Sini. Oke, udah. Yuk, hadapin ke depan gambarnya. Tara, jarinya lentik ya, bagus kan? Nah, sekarang kenalin dirinya Zahra, versi 5 jari. Mulai dari jari kelingking. Enggak apa-apa. Jadi misalkan, perkenalkan nama saya Zahra, kelemahan saya adalah bla bla bla, tapi saya punya kelebihan A, B, C, D.
Dan dengan kelebihan dan kelemahan saya bercita-cita menjadi D. Bisa ya? Bisa dipahami, Zahra? Enggak bisa katanya. Ya Allah, gini. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya punya kelemahan yaitu 1, bla bla bla, 2, bla bla bla. Tapi saya juga punya kelebihan 1, bla bla bla, 2, bla bla bla. Dan dengan kelebihan dan kelemahan saya mempunyai cita-cita menjadi bla bla bla. Ya. Oke, gitu ya, pakai mikrofonnya, deketin. Cek. Sip, yuk. Bismillah. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Zahra. Ya. Saya mempunyai kelemahan saya adalah Kelemahan saya adalah saya pendek. enggak kok, enggak, siapa yang bilang pendek? Enggak kok. Tadi. Lanjut. Tapi kelebihan saya itu pede, terus Sip. Terus? Iya, enggak apa-apa, benar. saya pintar. Amin. Keren, tepuk tangan dong. Terus. Lagi. Cita-citanya? Cita-cita saya dosen. Amin ya robbal alamin, kita aminkan cita-citanya Zahra. Nah, jadi saat kita jadi remaja, kita percaya diri, kita menerima diri kita apa adanya, nanti kita akan seperti Zahra. Dengan lantang bilang kelemahannya apa, tapi dengan lantang juga bilang kalau selain kelemahan aku juga punya kelebihan. Tandanya kita sudah menerima diri kita sendiri dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dan punya tujuan hidup dan perencanaan karir, yakni Zahra mau jadi dosen gitu. Sip, tepuk tangan untuk Zahra. Terima kasih Zahra. Mikrofonnya yang laki-laki. Oi, mantap, dapat door prize. Yang laki-laki siapa? Yang paling belakang, yuk, satu yuk. Yuk. Yang depan, oke, yuk silahkan. Itu terserah panitia nanti ya. Kayaknya ini Daniel namanya ya. Daniel nggak dapat katanya Daniel. Gambarmu mana Daniel? Yus, gambarnya dia nggak gambar jari, nggak apa-apa ya. Ya, silahkan Daniel. Jadi bingung, oke. Perkenalan dulu Daniel. Perkenalkan, nama saya Daniel. Hobi kelemahan saya itu tidak teliti sama sering tidur malam. Sering tidur malam. Emangnya tidur bener di malam hari kan ya sebenarnya? Tidur malam Begadang. Apa yang salah dengan tidur malam ya Pak? Ya. Terus kelebihan saya itu suka belajar, simpel dan rendah diri. Sip, supel, suka belajar. Sip. Cita-citanya? Cita-citanya itu dapat 1 miliar di umur 20 tahun. Woi, mantap. Di umur 20 tahun. Sekarang umurnya berapa? 14. 6 tahun lagi kita doakan Daniel dapat 2. Amin. 20 apa 2? 1 miliar. Oh 1 miliar. Wah mantap. Target yang sangat luar biasa. Targetnya luar biasa, ikhtiarnya juga Luar biasa. doanya juga luar biasa. Oke, sip. Terima kasih Daniel. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Beneran nggak dapet ya dia? Oh. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lain yang belum berkesempatan, silahkan nanti di rumah direnungkan. Kalian harus pede dan berani menyadari kelemahan kalian apa dan kelebihan kalian apa. Jadi bagi teman-teman tadi pas aku ke belakang banyak banget jarinya yang masih kosong, terutama di kelemahan, di kelebihan gitu. Nah, kalau kelemahan mungkin ada ya sebagian sudah banyak yang ngisi. Tapi kelebihan itu banyak yang kosong. Jadi dari kalian masih banyak yang belum tahu potensi dirinya apa. Kelebihan itu bukan harus cantik, tinggi, pinter, enggak. Misalkan rajin bangun pagi, selalu sholat tepat waktu, terus selalu mengkonsumsi makanan bergizi, itu kelebihan. Karena kita merawat diri kita sendiri, itu adalah salah satu kelebihan. Jadi mulailah kenali diri kalian sendiri sebelum kalian merencanakan
masa depan. Jadi kenali diri dulu, baru kalian mampu merencanakan. Gitu ya. Lanjut. Nah, tadi banget ya, ada yang pede tadi ya, maju ke depan, Daniel sama Zahra. Ada yang masih malu-malu. Ada yang masih bingung cita-citanya apa, nggak punya cita-cita. Ada yang masih bingung kelemahannya apa, kelebihannya apa. Itu tandanya kalau kita adalah remaja. Jadi nggak bisa tek, nggak bisa langsung, oh aku ini, oh aku itu. Karena kita punya 3 hal yang masih sifatnya fluktuatif atau naik turun. Kondisi fisik, kondisi psikososial, dan kondisi kognitif. Jadi kita belum di kondisi yang matang. Kita kalau matang tuh udah stuck, rata, udah bagus. Ibarat jalan itu sudah jalan Korea, guys, mulus. Kalau kita remaja, jalannya makadaman, aspal-aspal jebol. Jadi saya geronjal gitu. Jadi kita harus ibarat naik motor. Saat kita naik motor di jalan Korea alus, kita tinggal duduk nyampe tujuan. Nggak ada hambatan, nggak ada apa ya? Ya nggak ada lubang-lubangnya. Nah, kalau kita lewat jalan aspal yang rusak, jalan-jalan makadam yang dari batu, kadang sik licin, kadang sik jebol-jebol, munggah medun, nyopirnya harus lebih tenggen, lebih bisa lagi. Itu juga kondisi kita. Kita dituntut untuk lebih memahami diri, lebih mampu merencanakan dan mengenali diri kita. Ini adalah masanya seorang remaja. Jadi wajar banget kalau kalian mungkin masih emosinya naik turun. Kadang hari ini seneng, nanti malamnya udah bad mood. Malamnya bad mood, besoknya wes lali, wes ceria lagi. Itu wajar karena kondisi kita sedang naik turun. Tapi jangan gunakan alasan kalian masih mudian, alasan kalian kondisinya masih fluktuatif tadi, kondisi psikisnya itu sebagai hambatan, sebagai alasan untuk kalian malas-malesan. Jadi di sini adalah proses yang harus kita jalani, di mana kita proses mematangkan emosi. Saat nanti kita sudah dewasa, sudah siap untuk bekerja dan berumah tangga, kita mampu mengontrol emosi dengan baik, terutama emosinya. Nah, kira-kira ada apa dengan kita? Dengan kondisi kadang sik pegel-pegelan, kadang kondisi psikisnya naik turun, kondisi sosialnya kita masih kadang kepedean, kadang wani, kadang wayai kendel malah isinan, wayai isin malah kendel. Itu remaja. Jadi harusnya kamu tuh kalau di sekolah pede, percaya diri, malah menengan. Tapi kalau di luar harusnya kalian mampu menjaga diri, sedikit bisa mengontrol, malah kalian petentang-petenteng kayak gitu. Itu adalah remaja, fase-fasenya kita. Nah, hal itu menyebabkan apa? Pertama, pernikahan dini. Kedua, pergaulan bebas, tipe ya. Ketiga, hamil di luar nikah dan salah guna nafsa. Ini adalah 4 masalah yang sangat sering ya. Di luar ini masih banyak banget permasalahan remaja yang lain. Nah, kita di Trenggalek berperangnya adalah poin 1 dan poin 3. Poin biru muda dan poin pink yang masih sangat tinggi. Terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Trenggalek itu masih banyak sekali pernikahan dini dan hamil di luar nikah. Di Pule, Pak ya. Saya yang sudah waktunya menikah, belum menikah, yang masih kecil-kecil sudah pada menikah, Pak. Itu adalah di lapangan kondisinya kayak gitu. Kalian wajib bersyukur. Circle kalian, teman-teman kalian semuanya positif insya Allah. Nah, kalau kalian pergi ke lapangan, mendata kasus-kasus remaja di Bendungan, di Pule, di Watulimo, di Munjungan, masih banyak sekali pergaulan bebas. Masih banyak sekali 19 tahun udah punya anak. Masih banyak sekali keluar pacarnya, pulangnya malam, 9 bulan lahiran. Masih ada. Nah, itu adalah teman kita yang mereka masih belajar, mereka masih bisa mengembangkan potensinya, mereka dihadapkan dengan tanggung jawab berumah tangga. Di mana mereka bersiap. Bayangin, kalau kalian moro-moro sekolah wis susah, begadang garap tugas wis sambat-sambat, dilalah kon ngopeni suami, kan ngopeni anak.
di usia seperti kalian. Yang kalah adalah mentalnya, bukannya fisiknya, tapi terutama nanti yang diserang adalah mentalnya. Jadi kenapa usia-usia remaja banyak yang depresi, frustasi, itu karena menanggung beban yang belum sewajarnya. Padahal harusnya beban usia SMP itu, bah aku ndak duwe sangu, arep nyuwun bapak ibu kok sungkan dek wingi sangune lemaringe wis akeh. Beh tugasku urung cukup. Beh aku sekolah kelompok ning kono ndak enek sing jemput. Harusnya kayak gitu. Bukan kok beh iki anakku susune habis. Iki wedake habis, bukan gitu. Jadi kita punya tupoksi pikiran kita masing-masing. Jadi kalian jangan terlalu membayangkan jauh ke depan kalau permasalahan sekarang aja belum kalian selesaikan gitu. Lanjut. Sudah separah apa kira-kira tuh? Di Trenggalek, di Jawa Timur, di Indonesia masalah-masalah yang kita bahas tadi. Kira-kira sudah separah apa? Kan kita lihat. Nah, viral video siswi SMP di Kendal merokok dan cium pria. Miris, kasus remaja hamil duluan melonjak selama pandemi COVID-19 di Madiun. Hehe. Data Dinas Sosial P3A, ratusan anak menikah dini di Kabupaten Trenggalek. Wanita pukul pacar yang ketahuan ambil foto tak senonohnya diam-diam. Sedikit ya, like kita capture semua berita di lini masa, nggak cukup slide-nya atus-atusan. Banyak sekali berita-berita yang miris dari remaja. Dan Trenggalek masuk headline, jadi ratusan loh ya. Di sini ini masih 50-an ini. Bayangin kalau ratusan di seumuran kalian itu menikah dini. Dan biasanya saat perempuannya usianya di bawah umur, laki-lakinya ya podo. Jarang, mungkin kasus 10 banding 1. Yang saat misalkan perempuannya usianya 19, yang laki-laki sudah matang. Karena biasanya laki-laki yang paham tentang ilmu berkeluarga mencarinya calon istri pasti yang juga sudah matang. Jadi kebanyakan perempuan yang di bawah umur menikahnya juga dengan laki-laki yang di bawah umur, di bawah 21, di bawah 25. Dan biasanya pernikahan dini diimbangi juga dengan perceraian dini. Jadi itu seimbang, sama. Kalau naik pernikahannya, perceraiannya juga pasti naik. Kalian bisa tanya tuh di gedung depan sekolah kalian. Gedung apa tuh? Pengadilan Agama. Di situ ada list-listnya tuh. Nama-nama yang jangan sampai terjadi pada kita. Jadi cukup mereka, kita adalah ujung tombak untuk menghentikan kasus itu agar tidak terjadi kepada saudara dan orang-orang di sekitar. Lanjut. Kenapa kira-kira bisa begitu? Kenapa kira-kira? Karena pandemi banyak yang hamil di Madiun. Di Trenggalek ratusan ada yang menikah dini. Ada yang tadi apa? Viral di medsos cium pacarnya, gitu ya. Di medsos itu untuk kita sharing informasi, sharing prestasi, bukan sharing aib. Jadi biasanya remaja itu nggak bisa membedakan antara aib dan ngikutin tren. FOMO, apa tuh FOMO? Sering dengar dari FOMO enggak? FOMO itu takut ketinggalan tren, gitu. Jadi FOMO. Lanjutin. Nah, karena mereka belum bisa menerapkan 5 aspek kecakapan hidup. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ini. Jadi kita seorang remaja itu nggak tahu. Belum paham, nggak apa-apa, tahu dulu 5 aspek kecakapan hidup. Pertama adalah self awareness atau kesadaran diri. Kedua, komunikasi, pengambilan keputusan, nilai kehidupan dan tujuan karir. Kita bahas satu-satu. Lanjut. Nah, aku bukan dia. Kita harus sadar diri. Bedain self concept sama self ideal. Ini biasanya sering terjadi pada teman-teman laki-laki maupun perempuan yang punya idola. Yang punya idola. Enggak punya idola? Misalkan yang perempuan menggunakan mikrofonnya. Misalkan yang perempuan mengidolakan Kendall Jenner, tahu nggak Kendall Jenner?
cantik, bodinya bagus, kaya, tinggi, langsing, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Nah, mengidolakan semuanya berkiblat kepada si artis tersebut tanpa kita awareness, sadar diri. Saat si artisnya dia tinggi kurus, kita mati-matian pengen kurus, diet nggak sehat, kita intinya aku nggak mau makan seharian untuk kurus, iya gimana? Nah, terus misalkan yang laki-laki mengidolakan siapa tuh? Tokoh idola pria siapa biasanya? Jeffrey Nicole. Kalau Taufik siapa? Siapa? Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Itu panutan ya, sip, mantap. Nah, misalkan yang ini sesama bukan kita kalau ke Nabi wajib ya, tapi ini kita ke tokoh yang lain. Jadi misalkan yang perempuan ke model Kendall Jenner, misalkan yang laki-laki ke Jeffrey Nicole, misal ya, ganteng, putih, punya lesung pipit, dia mati-matian senyum tiap hari untuk memunculkan selesung pipit ini. Gitu ya Pak. Berarti digigit gak bisa dekok, ditusuk-tusuk gak bisa dekok, karena memang ini gawan bayi ya guys. Jadi walaupun kalian sekurus apapun gak akan muncul ini kalau kalian gak punya, wes kempong isine. Nah ini yang menyebabkan biasanya gini. Dan nggak munculnya bukan aku, bukan dia, tapi aku seperti dia. Pengennya seperti si A, putih. Pengennya seperti si B, kurus. Pengennya seperti si C, langsing, cantik. Tanpa sadar dirinya itu punya potensi yang lain. Misalkan si A itu tinggi, aku pendek pun nggak apa-apa, tapi aku pinter di bidang matematika. Si A pinter ngelukis, aku nggak harus pinter ngelukis. Aku bisa pinter di biologi, aku bisa pinter di menari, kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, sadar potensi diri dulu. Balik lagi ke perkenalan awal tadi. Jadi hindari membandingkan kalian dengan orang lain. Hindari dengan alasan maupun ya itu tokoh idolaku Kak, jadi aku ingin seperti dia. Kita dilahirkan dari ibu yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, dengan garis tangan yang berbeda. Itu nggak mungkin kita bisa sama. Jadi ini adalah awal saat kita membandingkan dan akhirnya kita bisa jadi depresi. Karena aku pengen kurus kayak dia, tapi aku diet mati-matian, aku sudah berusaha mati-matian, tapi aku nggak bisa. Akhirnya insecure, kalian terbebani, stres, akhirnya depresi. Itu terjadi di semua aspek yang kalian banding-bandingkan. Jadi ingat ya, balik lagi ke perkenalan tadi. Jadi kenali potensi kalian. Ingat garis tangan kita nggak sama. Jadi walaupun kalian berbuat yang sama, hasilnya juga nggak sama. Kita punya garis masing-masing, punya jalan takdir kita masing-masing. Gitu. Lanjut. Nah, jadi jangan sampai kalau di cermin pun nggak sama plek loh ya. Saat kita angkat tangan kanan, di situ yang angkat tangan kiri. Itu paling enak gitu ya. Jadi itu padahal wajahnya sama, orangnya sama, itu pun nggak sama gerakannya. Jadi jangankan orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi jangan sampai kalian membanding-bandingkan dan jadinya kalian nanti seperti itu. Nah intinya salah itu biasa, beda itu juga biasa. Jadi saat kalian berbuat kesalahan, kalian tidak sama dengan yang kalian inginkan, itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti biasakan salah ya, nggak sama. Salah itu biasa dengan biasakan salah. Biasakan salah itu salah besar, not. Jadi yang benar adalah salah itu biasa. Jadi kalian jangan langsung aku sekali ulangan harus nilai 100. Aku sekali mencoba harus sukses. Nggak ada. Orang kaya percobaannya itu ratusan kali. Bohlam lampu dihasilkan dari berapa ratus kali percobaan. Banyak sekali kan sumber-sumber yang menjelaskan kalau orang sukses itu awalnya adalah orang dengan kegagalan atau kesalahan. Bisa dipahami ya teman-teman? Saat kalian misalkan nilainya kok turun, nggak apa-apa, tapi asalkan jangan selalu turun. Kalian jawabannya kok salah, nggak apa-apa, jangan langsung menyalahkan diri kalian sendiri. Perbaiki di kesempatan selanjutnya. Jangan terpaku. Nggak ada yang nggak salah di dunia ini, nggak ada yang selalu benar. Perempuan selalu benar, salah.
Nggak setuju ya Taufik ya? Perempuan selalu benar, salah. Jadi aku jadi perempuan pun nggak setuju loh, perempuan selalu benar. Kalau perempuan selalu menang, itu bisa dikonfirmasi lagi Pak. Oke ya, jadi jangan terpaku. Kesalahan itu biasa, bagian dari proses. Kalian satu ke satu, dua, tiga kali jatuh, nggak apa-apa. Proses, bangun lagi. Cerita ke orang di sekitar, ayah, ibu, teman. Jadi pergunakan ya untuk mendapatkan misalkan kalian jatuh perlu motivasi lagi, ya cari motivasi itu, bangun motivasi itu, gitu. Lanjut. Nah, ngomongin salah itu biasa, aku pengen Taufik sekarang. Taufik maju dong, Taufik. Aku game soalnya, kalau game kayaknya enak sama Taufik deh. Sama perempuan yang coba Taufik satu laki satu perempuan, siapa kira-kira? Pakai mic. Panggil. Apa gini aja, karena Taufik tadi udah maju, panggil satu cewek satu cowok dari peserta untuk maju ke depan. Gitu. Adil gitu ya Pak ya. Oke. Jadi semuanya masuk kamera, ya. Yuk silahkan. Nanti yang disebut harus maju ke depan. Kita main game, nggak tak wawancara, nggak perkenalan. Tenang. Yuk. Ayo, kamu tunjuk apa? Mbak, kamu maju. Iya. Jalan langsung tunjuk. Kayak milih pemenang Miss Universe. Jalan, pek gitu. Yuk. Siapa tuh? Satu laki-laki, satu perempuan ya. Itu yang belakangan ada itu. Itu yang baru banyak yang cowok. Ya. Ada teman baru. Ayo. Iya gak apa-apa, ayo. Oke, perempuannya. Yuk, kita latih pokoknya. Yuk. Perempuan. Taufik bingung. Dia disuruh milih jodoh ya. Bingung banget karena kebanyakan pilihan. Ayo, siapa? Bingung wis, bingung. Yuk maju dulu. Sini, yuk. Yang mana nih pasangannya nih? Satu lagi. Yuk. Galau banget, kayak disuruh milih menu makan siang ya Taufik ya. Yuk. Ayo maju. Yuk. Maju, nggak apa-apa, ayo maju. Yuk. Sip, yuk. 1, 2, 3, maju. Oke, kita akan main game salah itu biasa. Salah itu biasa. Tadi kita bahasnya adalah salah itu biasa, kita praktekin di game. Kalau salah itu nggak apa-apa. Jadi gini, aku punya 3 gerakan. Aku, teman, kayak gini. Jadi sama dia, jangan sama aku. Agak ke sini. Yuk. Teman, gini nih. Oke. Aduh, dia kok kayak aktif seperti gini ya. Yuk. Gini. Oke. Kamu. Kamunya gini. Ya, bisa beda pahami ya. Coba aku, teman, kamu. Oke, sip. Nah, satu kali nanti full aku, teman, kamu kita peragain semua. Ingat ya, kalau aku diem, misalkan aku lanjutin, temannya aku nggak bilang, langsung gini. Kamu gitu, bisa dipahami ya. Yuk, kalian sambil ngomong. Mikrofonnya. Taufik kamu megangin yang dipegangin aja, mereka peragaan soalnya ya. Bisa dipahami nggak? Sekarang full pakai ngomong semua. Aku, teman, kamu. Terus sekarang akunya diem, jadi langsung kamu. Bisa dipahami nggak? Jadi gini ya teman-teman. Aku teman kamu. Kamu. Dikurangi 1. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa. Oke, ulangi ya. Teman,
Temannya kalau kalian bilang temen nggak usah peragain. Jadi cukup diperagain, kalian nggak bilang. Bisa dipahami nggak? Yuk. Gini, misalkan aku sama Taufik, sini Taufik. Kita bilang gini ya Taufik. Aku, kita ngomong aku, teman kamu. Teman kamu. Kamu. Aku, paham nggak maksudnya? Paham ya? Taufik paham ya? Paham nggak yang di sini paham nggak? Paham ya? Paham ya? Paham? Paham? Coba praktekin dulu. Yuk. Kalau kalian ngomong, kalian nggak perlu peragain. Jadi, aku teman kamu. Aku, kalau kalian bilang aku, kalian nggak usah gini. Jadi bisa dibayangkan? Bisa paham nggak maksudku? Ulangi sekali lagi ya. Kita kayaknya ngegame terus.